Oh ya, sebelum masuk ke materi yang berikutnya, perlu saya sampaikan ya, bahwa tadi itu di awal itu kan dinyatakan bahwa populasi itu merupakan uh, sekumpulan ya, atau kelompok yang nanti dijadikan sebagai sumber data. Nah, jangan terkecoh bahwa populasi harus um, banyak yang dilihat dalam artian seperti ini. Bahkan satu individu pun itu bisa dia berperan sebagai populasi ya, karena misalkan satu individu itu memiliki berbagai macam karakteristik dari gaya bicara, kemudian bagaimana kepribadiannya, kedisiplinannya, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan sebagainya. Misalkan kalian ingin melakukan penelitian tentang um, kepemimpinan dari Kaprodi, Pendidikan Biologi Immanuel Songo gitu misalnya. Nah, itu karakteristik itu berarti kan dia dimiliki oleh Kaprodi, biologi, Pendidikan Biologi UNWS gitu kan. Nah, sehingga satu orang itu dia bisa berperan sebagai populasi sekaligus sampel. Kemudian dalam bidang misalnya kedokteran, satu orang itu bisa juga berperan atau bertindak sebagai populasi. Ya, misalnya darah tadi yang sudah saya sebutkan, yang ada pada setiap orang itu dia adalah populasi. Misalkan darah saya itu adalah populasi. Nah, kalau misalnya kita ingin pemeriksaan, ya, maka kita cukup mengambil sebagian kecil dari darah yang dia berupa sampel itu nanti, ya. Nah, data yang diteliti dari sampel itu nanti berikutnya bisa diperlakukan ke seluruh darah yang dimiliki orang tersebut, sehingga sampel itu bisa diberlakukan pada populasi, gitu ya. Oke, berikutnya adalah materi tentang sampel, ya. Sampel adalah bagian dari populasi atau sejumlah anggota populasi yang mewakili populasinya. Jadi bagian dari populasi, ya, bagian dari populasi atau sejumlah bagian dari populasi yang mewakili populasinya. Nah, sampel yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik populasi. Jadi sampel yang dipilih harus representatif, mewakili seluruh karakteristik yang ada pada populasi. Karena memang nanti harapannya simpulan dari sampel itu bisa diberlakukan kepada populasi, ya. Oke. Nah, kenapa sih kita itu kok perlu sampel gitu? Kenapa nggak populasinya saja yang langsung diambil sebagai data gitu? Kan nanti hasilnya lebih akurat gitu misalnya. Kita tidak perlu bekerja seperti itu ya. Karena ketika populasi yang besar ya, di mana peneliti itu tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena misalkan keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka kita cukup meneliti dengan sampel, ya. Oleh karena itu, penggunaan metode sampai dapat penggunaan metode sampel itu dapat menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga untuk penelitian, sehingga nanti uh, waktu, tenaga, kemudian biaya bisa digunakan untuk hal-hal pasca penelitian, ya, pasca pengambilan data. Gitu. Nah, dalam kasus tertentu, kita mungkin bisa menghadapi objek yang mudah rusak atau berbahaya, ya. Misalkan lampu, kendaraan, komputer, atau misalkan uji coba senapan dan peluru, gitu. Kan tidak mungkin kemudian kita meneliti seluruh populasi. Atau misalkan kita ingin lihat bagaimana keasaman darah atau pH darah pasien atau kadar gula darah pasien. Kan kita tidak mungkin mengambil seluruh darah pasien kan gitu, sehingga kita cukup bekerja dengan menggunakan sampel gitu ya. Oke, nah untuk populasi, nah ini tadi ya, untuk populasi yang kemungkinan seperti darah dalam tubuh seseorang, kadar garam pada air laut, maka kita tidak perlu mengadakan penelitian terhadap seluruh elemen populasi karena jelas dia akan sama ya, seragam, homogen. Sehingga sudah terwakili, karakteristik yang ada pada populasi itu akan terwakili
pada sampel jelas terwakili karena memang dia populasinya adalah populasi yang homogen. Nah, saya perlu menyampaikan beberapa catatan ya. Nah, apa yang dipelajari dari sampel itu nanti kesimpulannya itu bisa diberlakukan untuk populasi. Ya. Untuk resiko perbedaan hasil antara populasi dengan sampel, maka kita bisa mempergunakan kemungkinan tingkat error atau kesalahan. 1%, 5%, 10% gitu ya. Nanti kalian akan belajar ini lebih lanjut ya terkait dengan error ya 1%, 5% gitu karena ini nanti juga berkaitan dengan signifikansi atau angka tingkat kepercayaan tersebut. Ya, jadi angka tingkat kepercayaan itu memang dia paralel dengan tingkat kebenaran ya signifikansi. Jadi kalau misalnya kalian tingkat kesalahan ambil yang 1% gitu, maka akurasinya atau signifikansinya itu bisa 99%. Kalau tingkat kesalahannya 5% gitu ya, perbedaan antara hasil pada populasi dan sampel misalkan kalian ngambil yang 5%, maka tingkat kepercayaan atau level signifikansi menjadi 95% dan seterusnya. Dan nanti juga berkaitan dengan angka-angka yang terdapat pada tabel. Ya, karena ketika kalian kemudian mengambil tingkat signifikansi yang berbeda, maka angka-angka yang di dalam tabel itu juga akan berbeda. Ya, yang kalian jadikan sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulannya nanti dia akan berbeda. Nah, ini ya sebuah survei, ini yang dicontoh ya, sebuah survei akan diberikan kepada 100 siswa, mahasiswa maksudnya, yang dipilih secara acak dari kelas mahasiswa baru di pendidikan biologi, UNWS. Maka di antara pilihan berikut yang berperan sebagai sampel, ya, apakah satu siswa, apakah seluruh maba, ataukah seluruh mahasiswa di PBIO UNWS. Nah, ini sudah sangat bisa ditentukan ya, bahwa 100 siswa yang terpilih itulah yang kemudian nanti dia berperan sebagai sampel. Nah, ini juga coba kalian bisa menyebutkan, memilih 50 botol air dipilih secara acak dari sejumlah besar botol yang terdapat di dalam gudang perusahaan. Nah, 50 botol ini bisa kalian sebut sebagai, iya betul, sebagai sampel ya. Nah, kemudian kalau yang tadi 50 botolnya yang dilihat, sekarang yang dilihat adalah sejumlah besar botol di gudang, itu bisa disebut dengan ya populasi. Sangat mudah untuk menentukannya. Nah, kemudian ini contoh yang lainnya, misalnya judul penelitiannya adalah implementasi model pembelajaran peer tutoring dengan pendekatan inquiry berbantuan studi pembelajaran pada peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi gaya singgung lingkaran kelas 8 SMP. Nah, coba kalian tentukan mana sampelnya dan juga mana populasinya. Terus, ya. Coba ini bisa dikerjakan masing-masing ya. Oke, kemudian contoh yang lainnya adalah misalkan persepsi pengguna terhadap fasilitas penelusuran informasi di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Ya, rumusan populasinya berarti populasinya adalah seluruh pengguna yang terdaftar sebagai anggota di Perpus UIN Wali Songo Semarang tahun 2021 misalnya. Nah, berdasarkan data diperoleh populasinya sebanyak 15.000 orang dengan rincian dosen FST misalnya 100, FSA 50, kemudian dosen di fakultas-fakultas lain bisa disebutkan rinciannya. Kemudian mahasiswa FST misalkan 2.500, mahasiswa FSA 1.250, kemudian mahasiswa FITK berapa, FEBI berapa gitu misalnya. Itu terkait dengan perincian dari populasinya. Gitu, karena bisa jadi kalian nanti juga akan bekerja pada sampel dengan karakteristik tertentu. Kan akan berbeda ya kalau dari misalnya sains dengan non sains. Nah, hal yang seperti itu
bisa kalian rincikan lebih lanjut ya untuk mempermudah kalian mendefinisikan atau menentukan sampelnya. Nah, berikutnya adalah kerepresentatifan sampel ya. Sampel itu harus representatif. Itu syaratnya. Nah, semakin bervariasi, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan. Jadi, ketika variabilitas populasi itu tinggi, ya variasinya begitu banyak, maka jelas kita lebih banyak nanti sampel yang diperlukan. Karena memang perlu mengakomodasi dari berbagai macam variasi yang ada pada populasi. Kemudian, nah semakin besar sampel, maka dia akan semakin akurat. Ya, keakurasiannya akan semakin handal. Kemudian, oke, karena memang kita terbatas tenaga, waktu, kemudian sarana teknik, logistik, dana, ya agar kita tidak bekerja secara berulang, yang juga nanti simpulannya bisa diterapkan pada populasi, maka sampelnya harus representatif. Maka sebelum kalian ambil data di lapangan, definisikan dulu populasinya, berikut juga dengan sampelnya. Ya. Kemudian, sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Namanya validitas ya. Misalkan populasinya adalah mahasiswa di kota Semarang. Nah, kalau seandainya sampelnya adalah hanya mahasiswa di Unairi Songo, maka sampel tersebut tidak valid ya, karena tidak bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Kan mintanya mahasiswa di kota Semarang. Ya, kalau seandainya di UNWS ya dia tidak representatif, jelas. Dia nggak valid. Ya, karena mahasiswa di kota Semarang tidak hanya berasal dari UIN Wali Songo Semarang.